Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali bersama kita di sini dengan video tutorial dari saya. Untuk kali ini saya masih akan membahas mengenai AutoCAD. Untuk video yang ketiga, ini ada video yang ketiga untuk tutorial AutoCAD-nya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara bekerja di AutoCAD, kemudian bagaimana cara menggunakan fungsi trim, extend, kemudian trim dan extend. Di sini saya akan coba memberitahu cara menggunakan trim dan extend. Terlebih dahulu di sini kita tampilkan dulu untuk programnya, untuk AutoCAD-nya. Di sini saya sudah sediakan untuk AutoCAD-nya seperti ini. Oke, di sini saya sudah sediakan ya contoh latihan untuk di video tutorial yang ketiga ini. Agar tidak bingung, saya akan ganti warna tulisan ini terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, sebentar supaya kita lebih mudah membedakan. Ya, seperti itu. Oke. Di sini saya sudah sediakan ada kotak persegi ya. Ini bisa dilihat ada kotak persegi. Nah, kotak persegi ini ukurannya 1000 dikali 1000. Nah, jadi kita di sini ada kotak persegi ukurannya 1000 kali 1000. Nah, kemudian di sini ada lingkaran. Lingkaran di sini dengan jari-jari 300 ya. Nanti saya perlihatkan ini. Diameternya berarti 600 ya. Kita lihat. Ya. Nah, ini dia. Ini ada lingkaran dengan diameter 600. Nah, untuk yang pertama, saya akan ajarkan atau saya akan share bagaimana caranya agar lingkaran ini berada pas di tengah kotak persegi ini. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara move, memindahkan ya. Nah, kemudian di sini adalah triknya, bagaimana cara memindahkan agar dia posisinya pas di tengah kotak. Jadi ini adalah trik-trik kita kalau misalkan nanti membuat sebuah atau latihan atau membuat apapun, kita di sini harus punya trik-trik bagaimana cara ya, misalkan seperti latihan ini, bagaimana cara meletakkan dia itu pas di tengah kotak seperti itu. Ada berbagai macam cara, mungkin setiap orang berbeda. Nah, di sini saya akan ajarkan juga dengan cara saya seperti ini agar kita mendapatkan lingkaran yang berada pas di tengah kotak persegi ini dengan ukuran 1000 kali 1000. Itu yang pertama yang akan kita cobakan. Kemudian yang kedua, di sini saya masih punya kotak juga. Jadi nanti saya copy aja kotak ini ya dari yang ini. Saya copy ke sebelahnya. Nah, di sini ada kotak. Kemudian di sini pada ujung atas dan ujung bawah, di sini akan ditempatkan lingkaran pas di tengah seperti ini ya. Di tengah pada garis atas. Kemudian ini hanya setengah lingkaran seperti ini. Kemudian nanti itu akan kita potong. Nah, disinilah nanti kita belajar yang namanya trim. Ya, bagaimana cara menggunakan trim? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Selain di atas, kemudian di sini saya buat juga di bawah. Jadi dia akan ada di tengah, di bawah. Lingkaran ini kita pindahkan ke tengah di bawah seperti ini. Kemudian bagaimana cara memotongnya nanti menggunakan trim. Nah, kemudian di sini saya sudah sediakan garis-garis seperti ini ya. Ini ada garis 1, 2, 3 dan garis yang mendatar. Jadi 3 garis vertikal, 1 garis mendatar atau horizontal. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan extend atau memanjang gitu ya. Extend bagaimana cara penggunaannya. Nanti itu juga yang akan kita praktekkan di video tutorial yang ketiga ini. Saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan boleh di subscribe karena akan banyak sekali tutorial dari saya di sini sehingga kita bisa belajar ilmu-ilmu komputer dengan cara yang lebih praktis dan mudah dipahami. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja akan praktek yang ini ya. Sengaja di sini videonya saya buat singkat supaya kita lebih mudah memahami. Jadi jangan terlalu banyak materi. Kita perlahan saja agar bisa lebih mudah memahami eh, pembelajaran kita. Oke ya. Untuk yang pertama kita akan coba langsung praktek yang ini, pembuatan kotak dan bagaimana cara mendapatkan lingkaran, menempatkan lingkaran pas di tengah.
Saya akan geser di sini. Oke, yang pertama mungkin masih ingat kita buatkan dulu kotaknya. Saya akan coba dengan cara komen saja ya. Saya ketik rectangle. Ya, rectangle seperti itu saya enter, saya klik sekali di sini. Ya, rumus rectangle jangan lupa add. Gini ya, sambil lihat di bawah itu bisa dilihat 1000 karena persegi berarti sama nih ya, 1000, 1000. Panjang 1000, tinggi 1000. Enter. Maka jadi seperti ini. Oke. Saya akan pindahkan kotaknya, jangan lupa menggunakan move. Boleh dengan komen sampai saya akan ambil dengan cara ini ya. Pilih move yang ini, diklik sekali pada kotak, klik kanan. Ya, diklik kanan, kemudian bisa klik dari sini. Coba dipindahkan misalkan ke sini. Oke. Kita sudah punya kotak dengan ukuran 1000 kali 1000. Sekarang kita akan sediakan dulu lingkaran dengan jari-jari 300 diameter 600. Saya kembali dengan komen ya. Pastikan di komen di sini ketik circle. Circle ya. Enter. Saya klik sekali di luar sini. Ya, di sini saya ketik 600. Ya, di bawah saya ketik 600 ya. Enter. Nah, lingkarannya kalau 600 sebesar ini berarti rumus kita yang kita masukkan tadi ini bisa kelihatan. Specific radius of circle berarti ini radius jari-jari ya. Jadi jari-jari 600. Nah, sekarang kita coba dengan cara seperti ini. Tinggal dibedakan. Circle, enter, klik satu kali seperti ini ya. 300, enter. Nah, maka didapat seperti itu. Jadi 300 di sini nanti bisa kita lihat ya. Oh ya, dimensi sebelumnya belum saya jelaskan ya, tapi perlahan saja, tetap lebih nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kembali saya ingatkan, akan saya hapus lagi supaya lebih mudah ya. Saya hapus. Saya ketik circle, enter, klik sekali. Nah, sekarang lingkaran ini tergantung kita, pengen berdasarkan jari-jari atau diameter. Kalau bisa di sini saya berdasarkan jari-jari, saya ketik 300 ya. Artinya jari-jarinya 300, otomatis diameternya dia 600. Sampai di sini cukup mudah dipahami ya. Enter. Oke. Itu kembali mengingat latihan di video yang kedua ya, pembuatan kotak dan lingkaran. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkan lingkaran ini agar pas di posisi tengah? Kalau dengan cara biasa, kita kan langsung saja ambil move seperti ini. Klik kanan ya. Saya arahkan di tengah lingkaran. Ya, saya akan mengira-ngira ini. Kira-kira di mana pas posisi tengahnya. Tentu kalau misalkan kita hanya mengira-ngira atau memindahkannya secara seperti ini, hasilnya pasti tidak pas di tengah. Nah, begini trik-trik di AutoCAD untuk pembelajaran kita ya. Kita bisa menggunakan garis bantu. Jadi, tidak masalah kita menggunakan garis bantu. Nah, menggunakan garis bantu berarti kita menggunakan line ya. Nah, untuk menggunakan line boleh dengan cara diketik di command line di sini, tetapi saya tidak akan mengetik line, saya akan ambil lebih mudah. Di sini sebelah kiri atas itu ada line ya, tinggal diklik sekali. Penggunaannya karena ini hanya garis bantu, tidak menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang kita butuhkan. Jadi tidak masalah kita buatnya penggunaannya seperti ini. Sudah saya ambil line tadi ya, sudah seperti ini. Saya buatkan saja di sini garis diagonal dari sini ya, klik satu kali di sini. Kemudian saya klik satu kali lagi di sini. Enter. Nah, saya ada garis bantu diagonal seperti ini. Nah, kemudian ingat, ini bisa langsung kita pindahkan ya. Nih. Saya klik kanan ya. Ya, klik di tengahnya pastikan. Kemudian, nah di sini di garis bantu itu ada segitiga kuning, namanya midpoint. Ya, langsung saja saya letakkan di tengah ini. Ya, maka lingkaran ini pasti berada di tengah kotak 1000 kali 1000. Itu cara trik pertama. Jadi kalau misalkan menggambar dengan AutoCAD,
Kita tinggal memikirkan bagaimana trik-triknya. Contohnya yang barusan saya praktekkan seperti itu, gitu ya. Kemudian kembali saya ingatkan, kalau seandainya kalian lupa bagaimana cara mengaktifkan midpoint, saya kembali ingatkan ya. Coba mouse-nya diarahkan ke bagian bawah. Nah, di bagian sini ada snap, grid, ortho, polar, or snap, or track, ini terserah. Yang penting arahkan saja di sini. Kemudian klik kanan. Nah, klik kanan, pilih setting. Di bagian setting, di bagian object snap, di sini ya, di bagian object snap mode, di sini ada midpoint. Sini akan saya coba hilangkan ya. Hilangkan, oke. Nah, kalau dia dihilangkan seperti itu, ketika kita memindahkan lingkaran, ini dia nggak akan muncul di bagian tengah garis bantu. Oke, saya ingatkan kembali. Jadi caranya adalah arahkan ke bagian bawah di bagian sini, diklik kanan, setting, dan diaktifkan midpoint. Oke, tinggal kita pindahkan lingkaran yang sudah kita sediakan tadi. Iya. Nah, ini ada garis bantu. Pastikan mouse kita pas di tengah garis bantu seperti ini. Klik satu kali. Maka dia berada pas di tengah kotak. Nah, garis bantu ini bisa kita hapus. Tinggal diklik seperti ini garis bantunya. Ya, tinggal di-delete aja di keyboardnya. Maka hilang. Jadi garis bantu ini sifatnya ya hanya membantu kita mengerjakan yang kita inginkan tadi. Setelah selesai, silahkan dihapus. Saya kira cukup mudah untuk memahami tip dan trik yang pertama ini. Mungkin nanti di video-video selanjutnya banyak sekali tips dan trik ya. Tapi di sini maksudnya saya ingin mengajak kalian membuka pikiran kita. Oh, seperti ini bekerja di AutoCAD, bisa menggunakan garis bantu ataupun hal lainnya. Ya, kita tinggalkan untuk latihan pertama yang ini. Kita akan beralih ke yang ini. Kita akan belajar ini materi baru lagi yang namanya trim. Ya, bagaimana penggunaan trim langsung saya akan praktekkan. Sebelum ke latihan ini, saya jelaskan dulu apa itu trim. Trim itu ya, apabila ada objek yang berpotongan. Ingat ya, apabila ada objek yang berpotongan. Objek yang berpotongan yang dimaksud seperti ini. Saya akan coba gambarkan kotak ya, tapi dengan tidak beraturan. Misalnya saya ambil kotak. Saya gambarkan kotak seperti itu. Nah, seperti ini. Jika ada dua objek yang seperti ini, gini ya, dengan kondisi seperti ini. Nah, ini bisa di-trim. Trim itu seperti apa? Pertama saya akan praktekkan dulu, sebelum saya akan jelaskan, saya akan praktekkan dulu yang dimaksud dengan trim. Trim bisa dikomen, diketik trim, T-R-I-M, enter. Kemudian mouse akan berubah seperti ini. Setelah diketik trim, enter, kita tinggal pilih objek, gitu ya. Oke, jadi diketik trim ya. Trim, enter. Nah, muncul di mouse kita berubah seperti ini pada layar. Ini kita memilih objek yang akan kita trim. Misal, klik sekali objek ini. Objek ini dipotong dengan objek mana? Dengan objek ini. Nah, seperti itu jadi penjelasannya ya. Jadi pertama, klik objeknya, kemudian akan dipotong dengan objek mana. Oke, sampai di sini cukup mudah dipahami. Setelah didapat, intinya pasti ada dua objek yang berpotongan. Kalau misalkan satu dia nggak akan bisa ya. Jadi sudah kita dapatkan seperti ini. Jadi pertama, klik objek yang akan dipotong, kemudian dengan objek apa. Itu yang kedua kliknya. Nanti akan saya ulang lagi. Setelah seperti ini tinggal di enter satu kali, atau klik kanan di mouse bisa juga, tapi saya akan gunakan enter. Setelah saya enter, mana bagian yang akan dipotong? Misal, saya akan potong garis yang ini. Maka saya tinggal klik saja yang ini. Klik satu kali. Maka dia terpotong. Misalkan yang ini saya akan potong juga. Maka dia terpotong. Misalkan yang ini yang akan saya potong. Dia akan terpotong. Kemudian saya klik yang ini. Dia akan terpotong. Kalau selesai tinggal di escape saja. Itu cara penggunaan trim. Oke. Saya ulangi ya. Agar lebih mudah dipahami, saya akan ulangi sedikit. Ya.
Nah, kalau tadi saya klik di comment trim, boleh juga mengambil di tool sebelah kanan. Nah, ini ada trim, ini ya. Nah, ini ada trim. Tinggal saya klik. Nah, sama sih. Kalau di komen kita ketik trim enter, kalau di sini tinggal klik ya. Iya. Yang pertama, ini kita tinggal pastikan. Sebentar saya coba charge dulu laptop saya ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi saya ambil di sini trim. Oke, saya ambil trim. Pertama, select objeknya dulu, objek pertama, kemudian objek kedua. Jadi ada dua kali select ya, objek pertama, objek kedua, gitu ya. Nah, tentu saja objek yang pertama yang ini, kemudian objek yang kedua yang ini. Atau maksudnya eh, objek yang akan berpotongan mana? Objek pertama yang ini, kemudian objek yang kedua yang ini, gitu ya. Setelah diseleksi atau diklik dua objek ini, tinggal di enter. Ya, kalau sudah di enter satu kali, itu penting jangan lupa di enter atau klik kanan. Kemudian kita tinggal pilih saja mana objek yang berpotongan. Nah, misalkan kayak gini, ada misalkan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini bisa kita potong, gitu ya. Nah, kita coba seperti ini. Nah, ini bisa kita potong. Nah, karena dia berpotongan, misalkan yang ini ya, yang ini, garis yang ini dengan yang ini masih bisa kita potong. Tapi kalau yang ini nggak bisa lagi kita potong atau dia ditandai tidak putus-putus, artinya dia tidak bisa dipotong lagi, karena dia tidak berpotongan lagi, gitu ya. Nah, kita akan coba, misalkan, nah yang ini, bagian yang ini masih bisa kita potong. Jadi diingat, yang bisa dipotong adalah yang dia berpotongan dengan objek lain. Nah, itu ya. Kita coba yang ini. Saya klik di garis yang ini ya. Ya, seperti itu. Nah, maksud saya yang tidak bisa berpotongan seperti ini. Ini ada garis mendatar ini ya. Ini kalau saya klik, dia nggak bisa, nggak akan hilang. Karena dia nggak ada, setelahnya ini nggak ada yang mau dipotong lagi. Gitu. Tetapi kalau misalkan yang ini, dengan yang ini bisa diklik. Karena ada sisanya. Begitu. Itu cara penggunaan trim. Boleh dipahami perlahan, diulang lagi videonya kalau misalkan agak terlalu cepat, mungkin penjelasannya bisa diulang kembali. Oke, kita masuk ke latihan. Kita akan membuat yang ini. Ini kita akan gunakan saja yang latihan pertama yang ini ya. Pertama, ini caranya, lingkaran ini saya pindahkan pas di tengah garis yang mendatar ini. Ya, caranya saya ambil move, saya klik lingkaran, saya klik kanan, terserah di mana klik kanan ya. Pastikan saya klik di tengah, kemudian ya saya pindahkan, pastikan ada garis bantu segitiga midpoint seperti ini. Diklik, maka dia berada di tengah, gitu ya. Kemudian satu lagi di bawah, kembali saya akan praktekkan cara mengcopy. Kemarin sudah di video yang kedua cara mengcopy. Ya, caranya tinggal ambil aja icon copy di sini, copy object, klik sekali. Klik objek yang akan di copy yang ini, lingkaran diklik satu kali. Kemudian klik kanan. Ya, klik kanan. Kemudian saya mengkopinya, ini juga trik ya. Ambil posisi tengah seperti ini, diklik satu kali. Kemudian saya pindahkan dia ke bawah seperti ini. Klik satu kali. Ya, itu tercopy. Jadi di sini saya mengulang kembali bagaimana cara mengcopy. Caranya seperti itu. Kalau kurang jelas, coba tonton video yang pertama. Oke, kita tinggal trim saja yang ini. Cara menggunakan trim ya, ambil saja objek trim yang ada di sebelah kanan, trim, klik satu kali. Pertama, ya tinggal klik objeknya atau bisa langsung di blok keseluruhan ya. Misalkan seperti ini. Yang akan saya trim seperti ini. Nah, bisa saya seleksi seperti ini. Maka bisa juga seperti itu ya. Jadi, saya ambil trim. Saya tinggal klik atau seleksi saja objeknya seperti ini. Ya. Kemudian seperti itu. Oke, atau yang seperti tadi bisa diklik satu-satu. Saya ambil objek trim, klik lingkaran, klik kotak, kemudian klik lingkaran lagi. Setelahnya apa? Jangan lupa di enter atau klik kanan di keyboard. Enter ya. Oke, sudah di enter satu kali, jangan lupa satu kali.
tinggal kita potong. Jadi kalau misalkan mau membuat seperti ini, berarti yang dipotong adalah yang di atas ini ya. Saya klik satu kali. Ya, kemudian yang ini, garis ini saya klik satu kali. Oke, jadi seperti itu. Yang di bawah saya lanjutkan, klik juga satu kali yang ini. Kemudian yang ini juga diklik satu kali. Iya, maka jadi selesai. Tinggal di escape. Oke, saya kira cukup sederhana untuk video yang ketiga, tapi silakan dipahami perlahan, gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut yang ketiga. Materi yang ketiga ini namanya extend, memperpanjang objek. Seperti apa? Silakan diperhatikan seperti ini. Di sini saya sudah sediakan ada garis horizontal dan ada 3 garis vertikal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, extend maksudnya kita akan perpanjang garis horizontal ini ya. Dia akan menembus sampai objek mana. Langsung kita praktekkan. Nah, di sini ada extend. Oke. Cara kerjanya, diklik sekali extend. Oke ya. Kita coba langsung klik objek yang ini ya. Nanti saya jelaskan. Saya klik objek yang nomor 3. Kemudian saya klik kanan. Coba diperhatikan objek yang horizontal. Dia langsung menembus sampai objek pertama yang saya klik tadi. Pahami? Saya akan ulang. Oke, jadi extend itu dia bisa menembus seperti itu, gitu ya. Dia bisa memperpanjang langsung pada objek yang kita klik atau pada objek yang kita inginkan. Objek yang kita inginkan diklik sekali, maka dia akan panjang sampai ke objek tersebut. Oke, saya akan ulang cara menggunakan extend. Di sini ada extend. Kalau di komen tinggal diketik saja ya, extend, gitu ya. Klik sekali extend. Pertama adalah klik sampai mana objek akan diperpanjang. Karena saya akan coba sampai yang ketiga, saya klik di sini. Setelah saya klik seperti ini, boleh di enter satu kali, boleh juga diklik kanan satu kali. Oke, enter satu kali. Sekali ya. Nah, kalau sudah di enter satu kali, tinggal ya objek ini, karena inilah yang akan kita perpanjang, dia akan perpanjang sampai sini, saya tinggal klik satu kali. Nggak kena, gitu ya. Nah, jadi pastikan dia kena di objeknya. Dia langsung menembus 2 objek di depannya seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Seandainya saya extendnya hanya sampai yang kedua. Ini saya ambil extend, saya klik yang kedua, saya klik kanan. Sama saja, kalau saya klik hanya sampai sini saja dia akan memperpanjang. Pahami? Saya ulang. Saya akan klik, ambil lagi extend, tapi saya hanya yang pertama saja. Ya, saya klik kanan, jangan lupa atau enter, klik lagi objeknya. Maka dia hanya sampai seperti itu. Saya kira silakan dipahami itu cara kerja atau cara menggunakan extend. Oke? Perlahan tapi pasti, sengaja mungkin tidak terlalu banyak materi yang akan saya sampaikan agar lebih mudah dipahami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat tutorial-tutorial ini. Mungkin nanti di video keempat kita langsung masuk juga beberapa latihan dan trik-trik cara menggunakannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah menyaksikan video tutorial untuk belajar AutoCAD 2 dimensi untuk yang pertama ini bagian ketiga. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.